Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Dr. Universitas Karya Dharma Kupang dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati para sivitas akademika dan seluruh mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan acara seminar MBKM di Universitas Karya Dharma Kupang ini dalam keadaan sehat walafiat. Mereka Belajar Kampus Merdeka merupakan satu langkah yang kita laksanakan sebagai satu bentuk akselerasi untuk mengantisipasi perubahan yang saat ini sedang terjadi dengan sangat pesat di dunia kita dengan hadirnya revolusi industri 4.0. Melalui MBKM kita lakukan reform secara signifikan sekali di dalam pembelajaran kita dan juga di dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Izinkan saya berbagi layar karena ini. Untuk menyampaikan paparan tentang inovasi merah putih Kampus Merdeka sebagai bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia dan merupakan esensi dari Kampus Merdeka. Ini patut selalu kita kenang setelah Agustus 1995 ketika karya putra-putri terbaik bangsa Indonesia berhasil menerbangkan Cabang Tutuko ke langit Nusantara. Dan sayangnya kita tidak melanjutkannya. Kalau waktu itu kita terus dorong, maka saat ini kita sudah menjadi raja pesawat terbang jarak menengah di Asia Tenggara, bahkan mungkin di Asia. Saat ini kita juga sedang memasuki apa yang kita kenal dengan abad Asia, karena sekarang ekonomi dunia bergerak ke Asia, dan Asia menjadi kekuatan yang dahsyat di abad 21 ini. Dan itu seiring dengan bonus demografi yang dinikmati oleh Jepang, dilanjutkan oleh Korea Selatan, dan kemudian disusul oleh Tiongkok. Sementara negara-negara tersebut sedang mengalami aging, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa Asia Tenggara sedang memasuki bonus demografinya. Tapi ini tentu tidak datang menjadi satu bonus dividen kalau tidak kita siapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mewujudkannya. Saat ini, pada saat yang sama, kita masih banyak menghadapi tantangan di dalam negeri, baik itu demokratisasi, transformasi sosial, kesenjangan, kemiskinan, pemenuhan kesehatan, capaian pendidikan, bahkan kebutuhan dasar pun kita masih sering bergantung pada impor, baik itu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, maupun keamanan. Ketergantungan kita impor kita pada industri, bahan baku, industri, obat-obatan, alat kesehatan, ini sangat tinggi ketergantungan kita. Demikian pula dengan Human Development Index kita masih jauh di bawah rata-rata global, peringkat 107 dari 189 negara. Nah, ini adalah tantangan bagi perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi menjadi mata air bagi pembangunan bangsa. Dan peran itu dilakukan perguruan tinggi melalui Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Inilah yang harus kita gerakkan menjadi kekuatan bangsa untuk membangun kemajuan bangsa. Seperti yang terjadi saat ini misalnya di NTT, NTB, Bali, ini adalah daerah-daerah objek wisata yang luar biasa sekali. Dan salah satunya tentu pengembangan Kupang sebagai daerah tujuan wisata seperti Labuan Bajo yang menjadi destinasi pengembangan pariwisata super premium. Ini tentu sangat perlu kehadiran perguruan tinggi itu bisa menjadi tulang punggung di dalam pengembangan pariwisata di NTT misalnya. Bagaimana masyarakat itu diberdayakan sehingga kreativitas masyarakat itu bisa menjadi nilai tambah ekonomi yang tumbuh berseiring dengan kemajuan pariwisata di Labuan Bajo dan daerah-daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur yang luar biasa sekali. Nah, disinilah saya rasa tantangan terbesar bagi kita, dunia perguruan tinggi, untuk mewujudkan Tridharma ini secara lebih relevan, secara lebih nyambung dengan kebutuhan pembangunan kita.
Nah, di dalam menyiapkan kemajuan bangsa ini, salah satu kuncinya tentu adalah sumber daya manusia yang unggul. Dan kita sudah tahu ini dampak dari revolusi industri keempat ini menjadi tantangan terbesar bagi dunia pendidikan kita. Di tengah kita menyiapkan kemajuan ekonomi untuk bisa berakselerasi menuju pada negara berpenghasilan tinggi. Bagaimana kita menyiapkan SDM kita dengan capaian keterampilan, kompetensi yang untuk pekerjaan-pekerjaan yang hari ini belum ada. Seperti misalnya pengembangan super destination pariwisata ini. Bagaimana kita menyiapkan SDM kita tidak hanya sekedar sebagai pemandu pariwisata, tetapi memberikan nilai tambah dari objek wisata dan kehadiran para wisatawan ke NTT. Tanpa kreativitas, tanpa inovasi, maka ya ekonomi hanya tumbuh begitu-begitu saja. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jangan sampai perguruan tinggi itu jalan di relnya sendiri, sementara pembangunan dan kebutuhan akselerasi pembangunan berjalan di rel yang lain, sehingga tidak nyambung satu dengan yang lain. Nah, inilah yang harus kita jembatani, jangan sampai terjadi missing link antara kampus dengan kampus kehidupan. Kampus Merdeka pada dasarnya mentransformasikan dari pembelajaran yang preskriptif, sempit, dalam pembelajaran yang fleksibel, kaya makna, beradaptasi dengan cepat dengan perubahan dan kebutuhan saat ini. Misalnya pengembangan super destinasi pariwisata. Jangan sampai kemudian kita program studi dan kompetensi yang kita siapkan untuk mahasiswa kita tidak nyambung dengan kebutuhan pengembangan super destinasi pariwisata tadi. Nah, ini dengan model kampus Merdeka itu bisa kita pangkas waktu untuk menyiapkan SDM yang dibutuhkan untuk super destinasi ini, karena mahasiswa punya kesempatan sampai 3 semester di luar program studinya. Jadi tidak harus linier dengan program studinya, dia bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi baru yang fit dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan pembangunan yang sedang terjadi terakselerasi di Nusa Tenggara Timur. Karena pariwisata itu tidak hanya jasa pariwisata yang akan berkembang, tapi juga jasa-jasa hulunya maupun hilirnya ini akan banyak sekali, dari mulai misalnya untuk pemenuhan restoran berarti butuh prime beef. Bagaimana kita menyiapkan prodi-prodi atau adik-adik mahasiswa yang sekarang belajar di perguruan tinggi untuk bisa memperkuat dunia peternakan di NTT. Peternakan membutuhkan pakan. Bagaimana nanti adik-adik dari pertanian, dari biologi bisa mengembangkan pakan dari lokal. Lamtoro misalnya. Kemudian dari membutuhkan obat-obatan untuk ternak. Itu juga nanti fakultas-fakultas kimia, farmasi, kedokteran hewan itu bisa berkolaborasi untuk menghasilkan riset-riset di bidang pemenuhan obat-obatan tadi. Sini belum lagi nanti industri jasa yang lain. Jadi kita harus melihat secara utuh peluang-peluang tersebut dan kita isi dengan kompetensi-kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan yang terjadi tadi. Jadi mahasiswa bisa 3 semester mengambil di luar program studinya. Termasuk juga mahasiswa bisa ngeroyok untuk pengembangan desa-desa pariwisata, mengembangkan lokasi-lokasi baru pariwisata, mengembangkan sejarah lokal untuk menjadi atraksi pariwisata, kesenian, budaya, kerajinan, dan berbagai macam hal yang itu semua bisa dipenuhi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena di sini dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan 9 kegiatan Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi ini, itu ruangnya terbuka lebar sekali. Peran mahasiswa lintas provinsi, bahkan lintas negara bisa datang di NTT untuk mengenal alam NTT, dan adik-adik mahasiswa yang kita kirimkan ke luar negeri, kita kirimkan ke seluruh pelosok Indonesia, itu bisa membawa pesan-pesan pariwisata dari NTT misalnya. Magang, ini mahasiswa bisa 1 semester bahkan sampai 2 semester magang di destinasi-destinasi wisata. Tidak hanya mengembangkan jasa pariwisatanya, tapi jasa-jasa turunannya, mengembangkan sistem informasinya, mengembangkan digitalisasi sistem transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan sebagainya.
mengajar di sekolah. Adik-adik bisa kita terjunkan di pelosok-pelosok desa untuk mengajar bahasa Inggris, mengajar bahasa internasional yang lain dan sebagainya, sambil mengembangkan literasi dan numerasi anak-anak kita di pelosok NTT. Kemudian penelitian ini juga bisa kita fokuskan pada penelitian-penelitian yang mendukung destinasi wisata, baik penelitian antropologi, penelitian sejarah, penelitian budaya, penelitian sosial, dan sebagainya. Proyek-proyek kemanusiaan ini juga penting untuk mengatasi stunting, mengatasi kekurangan gizi, mengatasi kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Ini sangat-sangat bisa kita lakukan. Kemudian kewirausahaan mahasiswa, ini kita bisa mendorong mahasiswa untuk mengembangkan startup-startup yang mendukung industri pariwisata. Kemudian studi proyek mandiri, ya adik-adik bisa belajar tentang micro credentials di bidang pariwisata, di bidang digital marketing, di bidang digital tourism, dan sebagainya. Kemudian membangun desa-desa di NTT untuk menjadi destinasi-destinasi wisata baru juga sangat-sangat mungkin. Dan terakhir bela negara. Jadi ini semua itu bisa fit dengan kebutuhan pembangunan di daerah, terutama di NTT, untuk pengembangan super destinasi Labuan Bajo dan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan kampus Merdeka kita bisa sinergikan antara kampus dengan pembangunan-pembangunan di daerah, dengan kemajuan-kemajuan di daerah, dan begitu maka kehadiran kampus betul-betul jadi mata air bagi pembangunan, bagi kemajuan di NTT dan di Indonesia. Semoga MBKM betul-betul bisa diimplementasikan di dalam kita memperkuat pengembangan destinasi super destinasi pariwisata di NTT, terutama di Labuan Bajo, termasuk tadi misalnya mahasiswa untuk membantu untuk mengedukasi masyarakat di era new normal ini misalnya, itu juga sangat penting. Itu bisa dilakukan melalui program-program MBKM. Jadi saya berharap program-program MBKM di Universitas Karya Dharma Kupang bisa dimobilisasi, digerakkan untuk bersinergi dengan pembangunan super destinasi pariwisata di Labuan Bajo dan daerah-daerah lain di NTT. Dan Universitas Karya Dharma tidak harus melakukannya sendirian, bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, di dalam upaya menyiapkan SDM unggul bagi kemajuan NTT dan kemajuan Indonesia. Terima kasih, sukses selalu. Bila terberkati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om.